Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Dwitama dan di sini saya akan presentasikan tentang proyek dari mata kuliah pengolahan bahasa alami yang saya ampuh, yaitu adalah tentang name entity recognition atau dalam bahasa Indonesia adalah pengenalan entitas bernama. Oke, kita ke overview dulu. Di sini ada pendahuluan, terus juga nanti langkah-langkahnya, dan ada metodenya. Oke, dimulai dari latar belakang. Oke, jadi latar belakangnya adalah tuh terkadang seseorang pada saat dihadapkan pada teks yang panjang, mereka tuh suka lupa tentang orang, tempat, atau informasi penting dari teks tersebut. Nah, disinilah yang membuat aku itu kepikiran untuk membuat project ini, yaitu NER atau Name Entity Recognition. Karena Name Entity Recognition ini itu berguna supaya orang dapat lebih mudah mengenali kata penting dari teks tersebut. Nah, definisi dan tujuan dari NER atau Name Entity Recognition itu adalah merupakan salah satu bagian dari NLP atau Natural Language Processing yang bertujuan untuk mengidentifikasi entitas penting dari suatu teks lalu mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori seperti nama, tempat, organisasi, dan sebagainya. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat proyek ini, yang pertama itu kita pre-processing text, lalu tokenisasi, terus pembentukan model, lalu implementasi. Nah, untuk preprocessing teks ini yaitu usaha yang mulai membuat itu input data teks terlebih dahulu lalu di preprocessing dengan menggunakan karakter khusus, tanda baca, angka untuk membuat teks menjadi lebih sesuai untuk diproses. Lalu yang kedua atau tokenisasi itu adalah setelah teks di preprocessing itu selanjutnya adalah tokenisasi untuk memecah teks menjadi bagian-bagian kecil yang berguna untuk mengenali entitas dalam teks. Lalu yang ketiga itu adalah pembentukan model dari name entity recognition ini. Jadi model itu em, tujuannya itu supaya lebih cepat mengenali ciri dari entitas sehingga nantinya pada saat kita input teks yang lain, yaitu entitas sudah dapat mengenali eh, dari teks itu nanti ada modelnya itu sudah dapat mengenali entitas dari teks tersebut. Lalu yang terakhir baru implementasi. Jadi setelah modal dibentuk, maka selanjutnya adalah mengimplementasikan semua langkah sehingga output yang diharapkan itu merupakan teks dengan kata yang sudah terklasifikasikan dengan kategori. Lalu untuk metodenya itu adalah machine learning base. Metode machine learning ini tuh merupakan algoritma condition random fields. Sebenarnya sih ada beberapa revisi ya, cuman yang mungkin belum saya tampilkan di sini. Yang implementasikan oleh NLTK dan speech tagger untuk data sekuensial seperti kata-kata sehingga dapat memahami lebih dalam konteks kalimat. Sebenarnya yang perlu saya revisi di sini itu adalah untuk metodenya sih sebenarnya sama machine learning juga, tetapi kita menggunakan spacey yang dapat diimplementasikan juga dengan NLTK yang pasti untuk tokenisasinya. Dan juga ada beberapa dan juga itu display itu adalah untuk menampilkan atau mendisplay itu tadi hasil dari entitas yang sudah dimodelkan dan sudah diproses dengan spesies tersebut. Oke, terima kasih itu untuk presentasinya. Kita lanjut langsung ke apa namanya? Kita lanjut langsung ke projectnya. Oke, di sini kita mengimport spacey, yaitu adalah library yang digunakan untuk nanti memproses apa namanya? Memproses name entity recognition ini. Lalu ada request ini nanti untuk input yang berbentuk URL, terus BS4 sebagai BS itu juga sama. Terus import array regex itu nanti untuk apa? Regex itu nanti untuk mempreprocessing dan juga dari spacey kita mengimport displacey itu ya sebenarnya dari visi juga saya tidak jadi eh, menggunakan tokenisasi di sini jadi langsung oke jadi setelah import library baru kita load
spacey NLP sama dengan spacey.load and underscore core underscore web underscore sm. Gunanya di sini itu adalah supaya kita mendownload atau meloading modul Inggris nantinya untuk kita sebagai entitas ini modul English dari modul berbahasa Inggris, sorry, itu dari spacey itu. Jadi walaupun teksnya berbahasa Inggris ataupun ini, teksnya memang harus berbahasa Inggris karena modulnya bahasa Inggris. Dan saya sudah coba untuk mencari yang bahasa Indonesia, ternyata belum ada juga. Eh, Oke, kita input teks yang pertama, lalu kita pre-processing teks tersebut sehingga lalu kita sebentar kita run dulu tadi dari awal, lalu kita run yang spacey, lalu kita run yang teks, lalu kita pre-processing teks tersebut dengan menghilangkan beberapa oke sesuai kebutuhan dari teksnya. Di sini saya akan menghilangkan koma dan juga nanti ketika koma sudah dihapus maka saya akan menghilangkan space yang terlalu banyak. Nah, terus kita forward in text underscore one dot ents atau entitas itu kita ngeprint word dot text dot labelnya. Jadi di sini di perulangan ini tuh adalah supaya untuk membentuk model NIR-nya. Jadi nanti ketika teksnya sudah diinput, sudah diproses, baru nanti kita dibentuk modelnya ini tuh adalah mengetahui gitu. Jadi per kata itu apa aja entitasnya seperti Jakarta itu GPE, Indonesia, CNN, ORG, 13, Cardinal, terus West Sumatra, North. Nah, dan Tuesday to date. Nah, pastikan kita kan awal itu kan bingung, ini apa? GPE, Cardinal, North, Date itu. Itu makanya dari spacey ini ada kita spacey.explain yang berguna untuk menjelaskan entitas apa aja sih yang ada di dalam teks tersebut. Misalnya kita mau cari spacey.explain date, yaitu berarti absolute or relative dates atau period, berarti itu merupakan tanggal atau periode yang sudah absolut. Lalu GPE itu ternyata negara, terus kota, dama, negara bagian. Terus ada North, itu ternyata nationalities or religious or political groups, yaitu yang merupakan kayak negara atau agama atau grup politik dan sebagainya. Lalu kita terakhir hasil underscore text 1 itu kita display c.render text underscore 1 style sama dengan entitas Jupyter sama dengan turunan fitur ini adalah ya pasti kita untuk menampilkan hasil akhir dari teks yang sudah tadi dibentuk modelnya. Lalu kita implementasikan supaya gimana teks tersebut sudah berubah yang tadinya cuma teks biasa menjadi teks yang sudah ada entitasnya. Seperti ini contohnya tuh Jakarta, GPI, Indonesia, CNN, 13, Climbers have done another 10 yang sudah jadi cardinals. Gitu. Oke, yang kedua saya ingin karena di sini saya menggunakan 3 jenis input yaitu tadi ada teks biasa, lalu di sini ada link, dan satu lagi nanti adalah file. Nah, ini yang kedua itu adalah import request yang tadi saya bilang itu adalah untuk BS4 dan juga apa untuk link. Nanti linknya sudah di sini itu dari Tempo. Terus nanti ini konten sama request.getSource.text. Nah, ini adalah supaya kita membuat web link itu menjadi teks. Lalu di sub sama beautiful sub jadi konten LXML. Lalu body sama dengan sub.body.text. Lalu kita import RE pasti untuk mempreprocessing sesuai kebutuhan juga. Lalu kita teks dua underscore dua sama dengan NLP dan underscore teks dua sama seperti tadi. Baru kita forward in text underscore n. Nah, jadi sama seperti yang tadi juga untuk memodelkan supaya kita tahu nih entitasnya apa aja dari tiap kata. Nah, kita bisa lihat di sini tuh banyak banget yang baru seperti event, person, time. Jadi sebenarnya tidak hanya ada work of art. Jadi tidak hanya di entitas yang eh, disediakan dari spacey ini tuh sangat banyak. Jadi tinggal tergantung teksnya aja. Karena semakin panjang teks, kita bakal semakin tahu tuh ada apa aja sih sebenarnya entitas-entitas yang nanti bakal digunakan gitu jadi sesuatu. Jadi kita bisa lebih tahu gitu dalam membaca suatu teks. Oh ini orangnya, oh ini angkanya, oh ini tanggalnya nanti kalau itu. Oh jadi nanti sama seperti juga kita hasil teks display.render, display.render ya untuk nanti menampilkan hasil akhirnya. Hasil kita sudah lihat itu lebih besar ya. Lebih panjang juga. Oke, untuk yang terakhir adalah input dalam bentuk file. Ini juga sama with open.ini ya text dari file baru kita read text NIR-nya seperti ini lalu kita reprocessing
Terus kita modelkan juga forward NFT, jadi kita bisa tahu apa aja entitasnya baru nanti di display si.render. Jadi biar kita tahu apa namanya, jadi biar kita tahu apa aja sih apa hasilnya gitu. Oh ya ini saya lupa kita run dulu dari tadi yang belum di run. Nah, seperti tadi spicy.eggplant.event, ketika tidak tahu ternyata kayak nama petir, nama hurricanes, badai, peperangan, pertarungan, sama event sports itu masuknya ke event. Nah, ini nanti hasilnya. Dan nanti itu. Oke, cukup sekian presentasi demo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.